orang-orang gila. Enggak sih, RCS itu orang-orang hebat ya menurut gua. Nama Eca, tapi gue lebih dikenal sebagai Slim. Karena dulu sebenarnya gue sebelum Slim sempet ada nickname yang lain. Dulu gue pakainya Is, terus berhubung kayak kurang enak disebutnya, ya udah akhirnya gue ganti Slim kan. Kenapa gue ambil Slim? Karena waktu itu emang pas awal-awal gue gambar badan gue emang kurus, krempeng gitu, cungkring, jadi ya udah akhirnya gue pilih Slim lah dari sejak itu sampai sekarang. Mulai gambar, kalau mulai terjun ke jalan sih sekitar 2005-2006, tapi kalau untuk kenal scene graffiti sih udah dari 2004 lah, sekitar 2004-an. Influence ya, kalau influence sih kalau lokal. Kalau influence lokal tuh dulu gua lihat Ensen, Morden, Darbots juga, dulu Tutu juga, anak-anak Artco. Kalau influence luar sih Kentu sama 123 Clan. Udah panutan banget tuh dulu, dari dulu. Kalau gua sih lebih ke lettering, lebih ke font untuk gambar. Spesifik dulu awal mulai itu gua mainnya simple letter. Bubble juga sempat karena terinfluence sama Tilt dulu. Terus mulai coba wild style itu ketika gua kenal ini Kentu sama 123 Clan. Nah, itu akhirnya gua coba explore buat lettering yang lebih wild sih. Definisi graffiti ya, kalau yang gua tangkep sih dari dulu, rootnya graffiti itu menurut gua kan sebagai sarana atau media buat menyampaikan aspirasi atau suara-suara dari kaum urban ya, kalau dulu rootsnya di luar sana. Tapi kalau yang gua tangkap di sini sih ya sarana ini untuk mengungkapkan ekspresi dari apa yang kita punya, kayak gitu sih. Kalau waktu awal-awal belajar sih sebenarnya awalnya sih memang ikut-ikutan. Cuma karena emang udah terlalu asik ngulik dan juga lihat-lihat atau baca-baca referensi gitu, lu sempat punya tujuan sih kalau gue bikin graffiti, pengen nyampein apa semacam protes atau atau aspirasi yang memang nggak bisa gue sampaikan, kayak gitu sih dulu sebenarnya pengennya. Cuma makin kesini akhirnya ya makin ngikutin culture, makin ngikutin zaman, ya kita udah ngikut aja sama apa yang terjadi di scene graffiti itu sendiri sih. Kalau gua lebih suka disebut writer sih. Kenapa writer ya? Karena yang pertama itu emang gua bermain di lettering atau font kayak gitu kan. Terus dan emang rootsnya graffiti itu kan kalau yang di lettering atau font itu menulis gitu, write. Jadi kenapa gua lebih suka disebut writer, karena emang gua di media itu atau di jalan itu menulis gitu loh.
Kalau paling sering gue masih di Bogor, itu masih sekitar di kota Bogor sih kalau untuk gambar. Kalau di kota Bogor sendiri sih masih ada beberapa juga yang emang dari dulu ngenalin gua ke scene graffiti, juga sampai sekarang masih ada yang ikut gambar. Kalau untuk di scene lokalnya lagi sih, yang gua kenal dulu awal, yang gua contoh sampai sekarang pun masih gambar, jadi emang masih tetap ada eksis. Kalau bicara skena sih sebenarnya ini di luar, kita bicara di luar ini ya, di luar apa? Di luar kemajuan teknologi ya, teknologi dan sosial media sih. Kalau dari skena sih kayaknya makin kesini sih makin maju, walaupun mungkin beberapa tahun kemarin itu sempet agak turun gitu, tapi sekitar 3 tahun belakangan ini emang udah mulai naik lagi, udah mulai rame lagi gitu skenanya. Jadi emang bagus juga, karena yang gua tahu ada beberapa artis-artis lokal Bogor yang artis-artis lokal Bogor yang emang naik tingkat nasional atau bahkan mungkin udah internasional gitu. Golden era sih kalau bisa gue bilang itu waktu awal-awal acara RCS tuh, RCS 1 sampai RCS 5 tuh, itu golden era banget tuh. Yang pertama kita bisa ngenalin scene graffiti Bogor ke nasional, dan emang di respect, di support juga sama artis-artis dari luar Bogor. Itu terbukti kan waktu acara-acara RCS yang pertama, yang kedua itu emang banyak banget writer-writer dari luar Bogor yang ikut partisipasi, bahkan sampai ngantri waktu itu kan pengen ikutan gitu. Jadi ya gue ngelihat itu golden era banget gitu, dan sebagai salah satu di dalamnya gue juga bisa seneng gitu, maksudnya ada di dalam RCS itu karena bisa dikenal sama scene graffiti nasional. Anjing. Kangenin apa ya? Ngumpul bareng, itu yang pasti. Sketching bareng. Terus ada waktu itu acara sketch jamming kalau nggak salah tuh. Itu seru banget. Terus sama acara tahunan RCS yang pasti. Kalau menurut gua, karena graffiti itu medianya di jalan dan emang biasanya lebih enak dilihat secara masif gitu, karena rame-rame sih, jadi yang paling penting sih sebenarnya lebih bagus kita kembali ke bukan kembali ya, menghidupkan lagi era-era waktu itu, tapi juga dibarengin sama naikin di sosial media, entah itu YouTube, Instagram, Facebook atau segala macam sih. Jadi kita bisa balance gitu. Jadi bisa dikenal secara offline atau off air, juga bisa dikenal secara online gitu. Wah, itu sih udah dua hal yang nggak bisa dipisahin sih itu. Kalau ibarat keluarga sih udah kayak udah kayak hubungan orang tua sama anak gitu. Jadi di mana ada graffiti, biasanya di situ ada vandalisme, dan memang vandalisme juga itu bagian dari graffiti gitu sih menurut gua. Menurut gua kalau vandal sebenarnya itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Tapi kalau dari gua pribadi sih, gua lebih nggak ke arah vandalisme gitu loh, karena apa ya? Karena gue lebih milih untuk ibaratnya gini, gue mending nabung uang untuk beli banyak kaleng dan bikin satu gambar yang emang bener-bener perfect, daripada gue cuma punya duit buat beli satu kaleng
gue vandal, punya duit lagi gue vandal, kayak gitu sih. Lebih ke arah situ, lebih ke kualitas karya gue. Graffiti dan fame kalau di era digital sekarang sih udah pasti nggak bisa dipisahkan tuh graffiti dan fame, karena emang banyak juga kan sekarang kita lihat artis nasional yang emang akhirnya yang emang berakar dari graffiti itu lama-lama mereka mereka fame karena mereka terkenal dengan karya-karya mereka gitu. Dapat dilihat juga kalau misalkan street artist A gitu kolaborasi dengan brand ini gitu, akhirnya mereka nambah fame gitu loh. Dan emang rootsnya dari graffiti itu sendiri. Kalau kru dulu pernah awal-awal mulai itu sekitar awal 2005 itu ada dulu kru namanya Cyber Crew, itu masih awal banget emang. Terus habis gitu banyak kan bermunculan juga kru-kru di Bogor, sampai akhirnya kita kru itu akhirnya bikin satu clan namanya SVK, sedikit Vandal Clan dulu, sekitar 2000 berapa gue lupa, pokoknya sebelum 2010 lah mulai ada clan itu. Kalau kru gue sih udah nggak aktif, udah pada punya kesibukan masing-masing sih sebenarnya. Kalau untuk kru ya, jadi emang udah nggak pernah ngumpul juga sih, udah nggak pernah gambar juga mereka. Bedanya kalau zaman dulu waktu awal-awal gue bikin kru sih, kita tuh dulu waktu pas nge-crew itu tiap awal mau mulai gambar tuh pasti bareng-bareng, walaupun itu mungkin cuma satu piece yang dibikin banyakan gitu. Jadi emang bener-bener dibikin bareng-bareng, kayak misalkan sketsanya siapa yang bikin, terus feel-nya siapa yang bikin, outline-nya siapa yang bikin. Itu zaman awal-awal gue masih nge-crew sih, sampai akhirnya tiap orang itu punya style masing-masing yang emang ngulik caranya sendiri-sendiri, dan akhirnya punya karakter sendiri di gambarnya masing-masing. Jadi akhirnya dari situ kebentuk si ini bisa bikin ini, si ini bisa bikin ini, kayak gitu sih. Kalau yang sekarang sih gue lihat sih kru emang udah banyak ya, dan yang gue lihat penglihatan awam gue sih kayaknya ini ngelihatnya lebih kayak seragam sih. Jadi walaupun satu kru stylenya sama semua gitu sih kalau yang menurut gue. Kru sama clan itu pemahaman gue, kalau kru itu kan terdiri dari beberapa writer, bomber, atau karakter atau vandalis. Sedangkan kalau clan itu emang gabungan dari kru-kru yang ada di satu kota atau satu daerah sih gitu. Kalau dulu zaman awal-awal mulai sih untuk tiban-tibanan piece itu ada, dan emang hitungannya sadis banget deh. Kalau untuk itu sadis banget. Sampai dulu ada tuh salah satu writer Bogor juga kan, emang dia gambar di luar kota. Terus gambarnya ditiban kan sama writer kota itu. Akhirnya langsung dibales tuh di kota itu juga. Jadi emang kalau menurut gua tiban-tibanan itu wajar kalau untuk di skena graffiti itu. Jadi ya sebenarnya kalau gua pribadi sih tiban-tibanan itu ya nggak perlu sensi atau malah jadi clash antar kru gitu, misalkan nanti jadi berantem atau gimana ya. Kalau gue sih sebenarnya lebih ke gini, kalau misalkan gambar lu ditiban sama yang lebih bagus gitu, ya kita tiban lagi dengan gambar yang emang lebih bagus lagi gitu. Kalau perlu gimana caranya kita tiban gambar itu sampai dia nggak bisa ngelawan lagi gitu sih menurut gue. Kalau
peraturan tertulis sih kayaknya nggak ada ya kalau untuk tiban meniban itu. Tapi kalau secara ini sih, dulu sih yang gue tahu gini, kalau misalkan lu bikin tagging, tibanlah dengan throw up. Kalau lu bikin throw up, tibanlah dengan piece. Dan kalau lu udah bikin piece, tibanlah dengan masterpiece gitu. Jadi gimana caranya lu kalau mau niban tuh usahain dengan karya yang lebih bagus, lebih besar gitu, dan menurut lu lebih pantas untuk oh ini harus gua tiban gitu. Menurut gua sih gitu. Kalau menurut gua sih tentang tiban meniban itu yang emang banyak terjadi sekarang ya, nggak usah dibikin sensi lah, nggak usah dioperin lah kayak gitu. Jadi kalau emang gambar lu ditiban ya udah tiban lagi aja pakai gambar lu yang lebih bagus gitu sih kalau kata gua. Gue pribadi itu yang pertama, gue pasti lebih suka cari spot yang emang bener-bener masih fresh gitu, yang memang masih kosong temboknya, itu pasti lebih gue utamain. Tapi kalau emang si spot itu udah susah dicari, gue tiban gambar teman gue sendiri, gambar teman gue dulu nih ya, yang emang gue kenal, atau satu lingkungan, satu scene. Kalau perlu dimulai dari satu kru dulu, itu biar kita enak minta izinnya juga. Jadi kan di situ bisa jadi tempat belajar kita juga, gimana kita udah pantas belum nih buat niban gambar orang gitu. Setelah itu baru kalau emang udah merasa gambar udah pantas, baru kita mungkin bisa niban gambar yang lain gitu. Tapi dengan catatan di sini kita, kalau gue pribadi sih, gue pasti minta izin sama yang mau gue tiban gitu sih. Oh kalau spot sih sebenarnya gue lebih suka yang pasti tembok itu pinggir jalan gede, itu spot favorit gue. Terus kalau dari jenis media atau jenis temboknya itu gue lebih suka bukan tembok yang flat, justru bukan tembok yang rata, tapi tembok yang agak kasar gitu. Itu sih favorit gue. Legendary piece gue sih ada sebenarnya. Kalau nggak salah tuh, kalau masih kelihatan sih ada di samping PP. Sekarang jadi Seloam. Itu yang jadi Hanamasa atau Amaris tuh. Dulu di situ ada tembok, sebelahnya pos polisi. Itu dulu di situ masih ada gambar. Gue masih inget itu gambar pas malam 17-an. Temanya semua formatnya merah putih. Itu gue masih pakai nickname nama panjang gue kalau nggak salah di situ. Itu sih kalau masih ada ya. Nah kalau persoalan gambar malam siang nih, karena dulu kalau zaman awal gue mulai tuh emang masih tabu banget ya graffiti, karena dulu tuh graffiti emang pasti dianggap sebagai vandalisme. Jadi walaupun sebagus apapun gambar lu, kalau pada era itu tuh masih dianggap, woi lu tukang coret-coret ya, pasti dianggap kayak gitu tuh. Jadi kalau dulu sih gue emang lebih pro ke gambar malam, lebih pro ke gambar malam. Tapi sejak zaman sosial media mulai banyak, akhirnya sekarang sih udah nggak perlu harus ngumpet lagi buat gambar gitu. Jadi udah lebih santai lah untuk gambar siang kalau sekarang. Untuk street art ya, kalau dulu emang zaman setahu gua era 90-an itu, kalau gua baca historinya sih emang street art itu emang sarana untuk protes ke pemerintah sih. Karena roots di Amerikanya itu emang graffiti itu dipakai untuk protes gitu loh. Tapi kalau di era sekarang sih kayaknya udah lebih ke ini ya, personal express atau personal branding dari writer itu sendiri sih kalau untuk sekarang. Jadi kalau yang gue lihat di jalan udah bukan lebih ke protes lagi, tapi lebih ke kayak misalkan gambar ini dilihat orang nih, pasti orang tahu oh ini gambar si ini nih, ini gambar si ini nih gitu sih. Kalau sekarang ya udah bukan sebagai media protes lagi. Ini agak susah sih sebenarnya kalau graffiti versus industri, karena emang di sini kita take and give juga, dimana industri itu sesekali bisa terbantu sama graffiti
dan graffiti juga bisa naik karena adanya industri gitu sih. Jadi let's say kita ambil contohnya kayak misalkan kalau zaman sekarang tuh branding atau misalkan packaging gitu ya, misalkan packaging satu produk gitu yang emang kita tahu produk itu awalnya kita lihat kemasannya gini-gini aja nih, dan dengan adanya insight dari graffiti itu kan mungkin kita bisa ngelihat wajah yang baru atau penampilan yang baru dari brand itu sendiri yang mungkin bisa meningkatkan industrinya itu sendiri sih gitu kalau menurut gue. Jadi emang take and give. Menurut gue sih bisa banget, karena nggak nutup kemungkinan setiap artis juga kan pasti punya influence masing-masing ya, punya influence masing-masing, terus punya style masing-masing. Jadi emang nggak nutup kemungkinan kalau misalkan ada satu street artist itu karena dia banyak explore, karena dia banyak cari tahu tentang style, banyak lihat referensi juga, sampai akhirnya mungkin bukan berubah haluan ya, mungkin lebih ke melebarkan ininya sih, eksplorasinya ke ranah fine art gitu. Wah, gambar di luar negeri ya? Wah, anjir susah nih. Gue pengen gambar di Prancis. Pastinya gambar sama 1, 2, 3 Clan, pengen banget gue. Yang nggak enaknya dulu deh, kalau yang nggak enaknya dulu awal-awal gue mulai gambar tuh sekitar 2006. Awal-awal baru mulai doyan gambar, terus emang masih suka gambar malam. Itu dulu gue pernah gambar waktu lagi pulang kampung, waktu lagi mudik tuh ke Malang kalau nggak salah. Gue pernah juga tuh gambar di sana, dan emang gambar itu kalau itu bener-bener bisa dibilang vandal. Itu awal-awal masih sering gambar malam. Itu waktu itu gue lagi gambar pas malam takbiran tuh kalau nggak salah. Gue gambar malam takbiran, modal 6 kaleng tuh kalau nggak salah. Waktu itu kalengnya masih merek itulah. Terus emang juga kan sekalengnya masih murah waktu itu. Sekaleng masih murah, jadi gue waktu itu cuma modal 4 kaleng kalau nggak salah. Gue ngepis, terus lagi asik ngepis, belum beres. Ada polisi lagi razia takbiran, polisi lagi razia lebaran muter. Akhirnya ketangkep lah gue di situ. Sampai diinterogasi sama ada kali 5 orang tuh polisi, gue masih ingat sampai sekarang. Dia diinterogasi, ditanyain udah izin atau belum gini. Otomatis karena malam bikinnya vandal ya, gue bilangnya belum gitu kan. Sampai dimintain KTP, kebetulan waktu itu juga gue belum punya KTP. Jadi ya udahlah, akhirnya di situ nego sama polisi, sampai akhirnya ya udah gue disuruh cabut walaupun gambar belum beres. Itu sih kalau dukanya dari graffiti sih banyak banget. Misalkan kalau dari yang pertama dari koneksi, itu gue punya banyak teman, terus baik itu dari Bogor, dari luar Bogor juga, terus baik itu dari generasi yang awal sampai yang sekarang juga, akhirnya punya banyak teman. Terus yang kedua itu lebih berpengaruh ke self skill gue sendiri sih kalau untuk sukanya ya, karena dari awal suka graffiti, suka gambar juga, coba-coba gambar sampai akhirnya sekarang ini gue terjun ke dunia desain grafis sih. Jadi menurut gue itu sih yang buat gue nggak bisa lupa sama roots gue sendiri gitu loh. Itu sih sukanya. Kalau dibilang sampai kapan sih nggak tahu kayaknya. Kayak gue bakal gambar terus sih sampai walaupun nanti gue udah punya anak juga, kayak bakal tetap gambar sih. Sebenarnya di sini bukan gue ngeguruin atau gimana, tapi karena emang gue juga di sini masih belajar, karena emang banyak juga yang masih baru mulai dan lebih bagus dari gue juga. Untuk teman-teman yang baru mulai itu lebih bagus sih banyakin sketch deh. Semakin banyak lu nge-sketch, semakin banyak latihan, semakin bagus. Dan itu emang terbukti, karena gue sendiri akhir-akhir ini males nge-sketch gitu. Terbukti tuh waktu pas gambar jadi berantakan. Pesennya ya jangan berhenti gambar lah gitu, walaupun kesibukan udah banyak gitu. Setidaknya ya bisa
jadi tempat silaturahmi lah buat kumpul-kumpul gitu kan. Walaupun mungkin kumpul-kumpul itu kita nggak gambar gitu, tapi setidaknya bisa inilah, bisa buat ngumpul bareng lah gitu sih. Unek-unek sih nggak ada sih. Kalau untuk di skena graffiti sih, khususnya RCS sendiri sih, unek-unek gua ya harus tetap solid lah, jangan sensi-sensian, jangan baper-baperan. Kalau emang lu ditiban-tiban ya nggak perlu marah, nggak perlu ribut-ribut lah gitu. Kalau perlu ajakin gambar bareng yang di ban lu gitu sih. Kumpulan orang-orang gila. Enggak sih, RCS itu orang-orang hebat deh menurut gua. Ya nggak bisa dibilang komunitas juga, karena kita emang berangkatnya bukan yuk kita bikin komunitas, nggak gitu. Kita emang sama-sama satu hobi juga, jadi ya udah sama-sama tempat belajar lah kalau RCS menurut gua sih. Thank you.